wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perencanaan pembelajaran mendalam yang telah saya buat. Mungkin belum sempurna, tapi setidaknya saya sudah punya bayangan apa yang nanti akan saya lakukan di kelas. Yang pertama mata pelajarannya KKA Coding Kecerdasan Artifisial, materinya literasi digital. Topik pembelajarannya memproduksi konten audio. Kelasnya 7, fasenya fase D, alokasi waktu 1 kali pertemuan, 2 kali 40 menit, penyusun Fitriani MPD. Oke, selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Identifikasi pembelajaran. Peserta didik, bisa dibaca ya Bapak Ibu, peserta didik ini harus memiliki akses dasar ke smartphone atau laptop dan jaringan internet. Karena untuk membuat audio ini nanti akan menggunakan rekaman suara dan akan menggunakan sebuah aplikasi untuk mengediting audionya. Selanjutnya materi utamanya tadi sudah saya jelaskan, yaitu produksi konten audio, yaitu yang pertama yang akan dilakukan penulisan naskah, yang kedua teknik rekaman dasar, dan yang ketiga yaitu editing audio sederhana, dan yang terakhir publish ya atau penerbitan. Profil lulusannya bisa dibaca Bapak Ibu. Oke, selanjutnya desain pembelajaran. Nah, ini CP-nya. Peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi konten digital sederhana, teks, gambar, audio, dan video. Tapi yang saya ambil hanya audio saja. Ini lintas disiplin ilmunya, bisa bahasa Indonesia, seni budaya, dan informatika. Selanjutnya, tujuan pembelajaran memproduksi konten digital audio sederhana dengan menggunakan perangkat lunak atau keras yang relevan. Misalnya membuat podcast sederhana atau rekaman suara dengan kualitas teknis yang memadai dan memperhatikan etika digital. Topik pembelajaran konsep dasar podcast. Mohon maaf, ini tadi saya hilangkan. Konsep dasarnya yaitu perencanaan konten atau pembuatan naskah. Selanjutnya teknik perekaman dasar. Setelah itu pengenalan aplikasi editing audio, misalnya yang nanti akan digunakan yaitu Capcut. Praktik pedagogisnya yaitu menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Kemitraan pembelajaran bisa dibaca Bapak Ibu, lingkungan. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Oke, di sini saya jelaskan secara singkat apa yang akan saya lakukan di kelas melalui kegiatan pembelajaran ini. Untuk kegiatan awal itu biasa yang kita lakukan di dalam kelas ya Bapak Ibu, misalnya mengucapkan salam, selanjutnya yaitu mengabsen, memotivasi, dan lain-lain. Setelah itu pada kegiatan inti saya akan menampilkan sebuah video dulu kepada siswa. Tetapi siswa disuruh untuk menutup mata dan mendengarkan isi audionya saja. Dari situ apa yang siswa dapatkan? Apakah dia mendengar dengan suara yang jernih, penggunaan kata dan kalimat yang benar dan pas pada podcast yang mereka dengar. Selanjutnya yang saya lakukan pada kegiatan ini, setelah siswa tadi mendengarkan sebuah podcast, saya menyampaikan sebuah materi apa yang akan siswa lakukan selanjutnya, yaitu yang pertama yang akan dilakukan merancang sebuah skrip atau naskah, bisa melalui isu yang berbeda. Ada 3 isu yang saya ambil, yaitu review film bisa, kisah inspiratif teman bisa, yang ketiga yaitu isu lingkungan sekolah yang ada di sekolah kita. Ketiga itu yang bisa siswa ambil. Setelah siswa membuat naskah tersebut, yang selanjutnya yang siswa lakukan, mohon maaf sebelumnya karena ini PJBL dan dalam pikiran kita membutuhkan waktu yang lama, tapi ini adalah audio yang sederhana. Jadi hanya membutuhkan audio paling lama 1 menit. Jadi skrip yang dibuat itu tidaklah banyak ya Bapak Ibu. Jadi jangan punya bayangan bahwa ini membutuhkan 2 atau 3 kali pertemuan. Setelah membuat skrip tadi, maka siswa tadi akan merekam suaranya melalui audio rekaman suara yang ada pada HP mereka masing-masing sesuai dengan tadi materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya mereka akan mengediting audio tadi di dalam sebuah aplikasi, yaitu bisa aplikasi Audacity. Ya, atau Capcut yang bisa digunakan oleh siswa. Dan langkah terakhir yang dilakukan oleh siswa yaitu pada bagian mengaplikasi, yaitu dia menampilkan hasil editingnya tadi di depan kelas secara bergantian. Setelah itu refleksinya sama seperti Bu Indah tadi ya, bertanya apa hal sulit yang telah didapat pada pembelajaran hari itu dan lain-lain. Setelah itu asesmen